Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bengkel Belajar. Di siniar kali ini, aku akan membahas topik yang berkaitan dengan skripsi dan penelitian. Dan ini merupakan podcast kedua yang membahas tentang hal tersebut, karena yang sebelumnya aku bahas tentang produk layanan pendampingan bagi mahasiswa untuk pengajuan judul skripsi. Nah, di kesempatan ini aku akan membahas tema yang sama tapi persoalan yang berbeda. Jadi di podcast ini aku akan mengulik tentang keluhan-keluhan mahasiswa yang cerita ke aku mengenai hasil penelitian mereka yang nggak diterima oleh dosennya. Jadi kasusnya begini, mahasiswa itu mengadakan suatu penelitian deskripsi ya maksud aku. Itu jenis penelitian adalah kuantitatif asosiatif kausal. Artinya suatu penelitian yang mencari pengaruh variable X terhadap Y. Jadi ada atau enggak nih pengaruh variable X terhadap Y. Misalnya judul penelitiannya adalah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, di penelitian itu si peneliti akan mencari ada enggak nih pengaruh motivasi terhadap hasil belajar itu. Ya kan? Jadi ini jenis penelitian yang kuantitatif asosiatif kausal dan biasanya mereka menggunakan angket. Biasanya mereka menggunakan ada juga yang menggunakan dokumentasi angka, dokumentasi data angka dan segala macamnya. Nah, keluhan mahasiswa kemudian terjadi ketika mereka membawa hasil penelitian mereka, hasil dari analisisnya adalah tidak ditemukan ada pengaruh. Jadi variable X terhadap Y ini nggak ada pengaruhnya. Ya, jadi misalnya kalau kayak motivasi terhadap prestasi tadi, motivasi itu nggak ada pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa atau peserta didik di sekolah gitu. Dan ketika itu mereka bawa ke dosennya tidak terima. Dia bilang, ini kok bisa nggak ada pengaruh? Harusnya ada pengaruh lah. Dibikin positif. Dan bahkan ada yang menyarankan mahasiswanya untuk mengotak-atik hasil penelitian, artinya memasukkan data, mengotak-atik analisisnya supaya dibikin jadi ada pengaruh. Nah, terus mereka cerita ke aku, ini gimana bang? Apakah boleh atau gimana? Ya, ketika mereka cerita, respon yang ada dalam kepala dan dalam dadaku cuma dua. Pertama, mau misuh-misuh, mau emosi karena kok bisa ya ada dosen yang punya pemikiran tentang penelitian seperti itu, atau kok dia nggak menguasai metopelnya gitu. Kemudian yang kedua, bingung adalah kok bisa mereka dengan berani mengatakan harus ada pengaruh, dan kalau tidak ada pengaruh pada penelitian kuantitatif asosiatif kausal ini dianggap salah gitu. Nah, aku penasaran juga itu metodologi penelitiannya di buku yang mana gitu kan, terus teorinya siapa, karena setelah aku bongkar-bongkar dari berbagai referensi juga nggak ketemu gitu. Jadi nggak ada penelitian kuantitatif asosiatif kausal itu harus ada pengaruh gitu. Nah, aku akan bahas bahwasanya itu beneran salah nggak sih bang ketika mahasiswanya penelitiannya hasilnya adalah tidak ada pengaruh. Nah, oke, kita akan bahas ini satu-satu. Yang pertama adalah coba kita perhatikan dulu dari rumusan masalahnya. Oke. Nah, kalau seandainya kita buka rumusan masalah yang ada di latar belakang pada skripsi mahasiswa yang judulnya adalah menggunakan kata pengaruh, dalam hal ini adalah jenis penelitian kuantitatif asosiatif kausal mencari pengaruh variable X terhadap Y tadi, itu rumusan masalahnya umumnya menggunakan kalimat adakah pengaruh variable X terhadap Y, atau seberapa, atau kalau bagaimana juga jarang sih ya, tapi lebih sering itu adakah pengaruh variable X terhadap Y dan seberapa besar pengaruh variable X terhadap Y. Dan kalau seberapa besar, ini kalau kita menggunakan data interval baru bisa dijawab. Kenapa? Karena kalau di data interval kita olah pakai SPSS, itu nanti ada namanya tabel R-square di outputnya. Dan di tabel R-square itu ada persentase pengaruh variable X terhadap Y. Nah, kita baru bisa jawab tuh besarannya berapa.
Kalau bagaimana ini agak sulit, karena kalau bagaimana pengaruh itu berarti sifatnya lebih kualitatif, karena nggak bisa data angka menjelaskan bagaimana. Ya, misalnya kalau aku kasih nih, berapa umur kakek yang tinggal di gunung itu 100 tahun. 100 tahun itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa dia tua gitu, lebih tua dibandingkan dengan orang lain. Tapi tidak memuat informasi bahwasanya bagaimana dia bisa mencapai umur 100 tahun kan? Nggak ada informasi tentang itu dari angkanya. Nah, dari mana dapatnya? Ya dari data kualitatif. Artinya, rumusan masalah kuantitatif yang menggunakan kata bagaimana itu, menurut aku ya, dari referensi Metopol yang aku baca juga dari bukunya Profesor Sugiono, itu nggak relate nantinya, nggak bisa dijawab dengan teknik analisis statistik. Karena kuantitatif itu teknik analisisnya pasti uji statistik dong, tidak mungkin kualitatif. Ya kan? Jadi aneh sekali kalau rumusan masalahnya kualitatif, tapi nanti teknik analisisnya kuantitatif gitu. Kecuali dia penelitian gabungan. Tapi ini bisa jadi aku salah, ya karena sepengetahuan aku begitu konsepnya penelitiannya. Jadi kalau nanti ada yang keliru dari apa yang aku sampaikan, teman-teman boleh koreksi deh gitu. Itu yang pertama, rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya adalah adakah pengaruh, otomatis jawabannya kan cuma dua yang akan kita pastikan, ada atau enggak. Makanya, Bapak dan Ibu sekalian, dan mahasiswa, kalau Anda perhatikan di buku Metopel yang membahas tentang penelitian kuantitatif, itu biasanya ada hipotesis, yakni jawaban sementara dari rumusan masalahnya. Ada HA dan HO. HA dan HO itu menggambarkan bahwasanya jawaban yang tersedia itu opsinya cuma dua. Dalam hal ini ada pengaruh atau enggak. Ya berarti peneliti itu cuma harus menjawab, memastikan mana nih yang jadi jawaban dari rumusan masalahnya, HA atau HO, ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Jadi ya enggak satu jawaban harus ada pengaruh coy, tapi ya dua pilihannya, ada atau enggak. Ini sorry kalau aku agak semangat dan emosional, karena aku greget aja gitu. Karena secara metodologi itu udah salah ketika bapak-bapak dan ibu-ibu ini mengatakan nggak masuk akal nih, ini salah nih kalau seandainya nggak ada pengaruh. Loh justru Pak dan Ibu sekalian, rumusan masalahnya tuh hanya membuat dia ataupun rumusan masalah itu nantinya mengarah ke hipotesis yang opsi jawabannya cuma ada dua. Kita harus mastiin HA atau HO-nya, ya kan? Jadi, kalau ada yang bilang harus positif, harus ada pengaruh, waduh, itu udah salah total. Karena nggak bisa harus satu jawaban. Opsinya ada dua. Hipotesisnya ada HA dan HO. Otomatis yang akan kita jawab, ya salah satu jawabannya yang akan kita temukan ya salah satunya, ada pengaruh atau enggak. Jadi kalau mereka bilang harus ada pengaruh, kalau nggak ada pengaruh variabel X terhadap Y berarti itu salah, nah itu pernyataan yang keliru dong. Karena berarti bertentangan dengan rumusan masalahnya, bertentangan dengan teori hipotesisnya. Ayo kita coba buka lagi deh. Bapak dan Ibu atau teman-teman boleh buka deh di buku metodologi penelitiannya yang di bagian hipotesis. Kan ada HA/HO untuk penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitiannya tidak ada pengaruh, ya nggak salah Pak, karena memang itu yang mereka cari juga. Ini yang pertama. Jadi rumusan masalahnya itu sudah membuat dia memiliki hipotesis hanya pada dua jawaban, HA dan HO, ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Ya otomatis peneliti memastikan mana nih ada pengaruh apa enggak. Jadi kalau jawabannya tidak ada pengaruh, ya nggak salah, karena emang itu yang mau dicari. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dosen yang menurut cerita mahasiswa mengatakan begini, variabel X-nya bermasalah nggak? Katanya. Setelah diteliti ternyata enggak. Jadi misalnya kita contohkan dengan judul yang tadi ya, motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah ternyata motivasi belajar siswa bagus, skor di angketnya bagus-bagus, nggak ada yang jelek-jelek. Terus hasil belajarnya pun juga bagus. Jadi X dengan Y-nya berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan di skripsi
atau ketika momen skripsi itu ternyata nggak ada masalah. Artinya motivasinya bagus, hasil belajarnya juga bagus. Nah terus setelah diolah dengan analisis statistik, ini udah pakai SPSS loh Bapak dan Ibu sekalian, bukan pakai hitung-hitungan manual. Itu pakai mesin, pakai AI, Artificial Intelligence. Dan hasilnya ternyata tidak ada pengaruh. Terus ada dosen yang komplain, nah ini harusnya ada pengaruh. Coba kita pikir pakai logika kita. Kalau motivasinya bagus, hasil belajarnya bagus, pasti ada pengaruh dong, kata dosennya. Nah, untuk jawaban terhadap kalimat itu atau statement itu, aku akan bilang begini. Kalau kita, teorinya ya, kalau kita makan sayur, maka kita sehat. Dari teori itu, variabel X-nya adalah makan sayur, variabel Y-nya adalah kita sehat. Terus, kalau ada orang yang makan sayur, terus dia nggak sehat, bisa nggak sih itu kejadian? Bisa. Artinya kan alternatif bahwa X bermasalah ataupun Y bermasalah atau dua-duanya bermasalah itu kan ada. Nah terus ternyata kita cari teori lain, ternyata yang mempengaruhi kesehatan itu nggak cuma makan sayur. Jadi tidak merokok membuat kita sehat. Berarti tidak merokok itu variabel X, sehat itu adalah Y. Yang kedua, tidak begadang akan menyebabkan kita sehat, bugar. Maka X-nya adalah tidak begadang, Y-nya adalah sehat. Ada 3 teori nih, makan sayur mempengaruhi kesehatan, tidak merokok mempengaruhi kesehatan, tidak begadang mempengaruhi kesehatan. Ada 3 teori dengan 3 variabel X yang berbeda, tapi Y-nya sama. Terus, kita melihat seseorang, dia sehat, dan dia melakukan ketiga hal ini. Dia makan sayur, dia tidak merokok, dan dia tidak begadang. Oke. Nah, sekarang pertanyaan muncul. Bapak tadi bisa sehat, apakah karena dia makan sayurnya, apakah karena dia tidak merokoknya, ataukah karena dia tidak begadang? Muncul pertanyaan seperti itu. Jadi, dari 3 variabel ini, mana nih yang mempengaruhi kesehatannya? Apakah cuma salah satunya, atau 2 di antaranya, atau semua variabelnya mempengaruhi? Ya kan? Karena Bapak ini sehat, Y-nya tidak bermasalah, dan X-nya juga tidak bermasalah, karena dia makan sayur, tidak merokok, dan tidak begadang. Bisa nggak kita mengatakan bahwasanya, oh Bapak ini sehat karena dia makan sayur, oh Bapak ini sehat karena dia tidak begadang, oh Bapak ini sehat karena dia tidak merokok? Bisa nggak kita jawab saat itu juga? Kalau dalam konteks penelitian, itu nggak bisa kita jawab sekarang. Kapan bisa dijawab? Ketika kita melakukan penelitian. Terus, kita bikin angket. Diisilah angket tentang makan sayur, angket tentang tidak merokok, dan angket tentang tidak begadang. Setelah dianalisis, ternyata hasilnya adalah si bapak ini sehat karena dia tidak merokok. Bisa nggak kejadian yang seperti itu? Bisa. Kenapa? Aku kasih jawabannya. Orang bisa sehat, kalau kita lihat dari 3 variabel tadi, bukan karena satu faktor atau karena satu variabel. Orang bisa sehat itu karena ada banyak variabel lain atau faktor lain yang mempengaruhi kesehatan itu sendiri. Meskipun si bapak tadi tidak merokok, tidak begadang dan makan sayur, belum tentu ketiganya benar-benar mempengaruhi kesehatannya. Kenapa? Karena bisa jadi dia sehat itu secara dominan dipengaruhi oleh karena makan sayur. Atau bisa jadi dia sehat secara dominan dipengaruhi faktornya oleh faktor karena tidak begadang, karena dia tidak merokok. Ini mungkin agak sulit analogi, tapi aku rasa cuma analogi ini yang bisa kita mengerti dengan mudah.
Terus ketika nanti hasilnya bahwasanya Bapak tidak merokok dan dia sehat, tapi ternyata hasil analisis menunjukkan nggak ada pengaruh, apakah hasil penelitiannya salah? Terus ada yang komplain, kok bisa nggak ada pengaruh? Harusnya kalau Bapak nih nggak merokok dan dia sehat, itu harusnya ada pengaruh. Bisa nggak dia ngomong kayak begitu? Nggak bisa. Kenapa? Oh ya, berarti kalau Bapak ini sehat karena dia tidak merokok, tapi dalam hasil analisis statistiknya variabel X itu ternyata tidak mempengaruhi kesehatannya, ya jawabannya gampang. Itu karena variabel Y-nya nggak cuma dipengaruhi oleh variabel X yang satu ini. Ngerti nggak sih? Jadi kalau lu sehat, kalau seandainya kalian sehat, itu bukan cuma karena satu faktor. Karena secara teori ada 3 variabel tadi kan. Oh ternyata variabel yang ini yang mempengaruhi, bukan yang ini. Walaupun yang ini udah dipenuhi dan dia sehat, tapi ternyata bukan ini yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu ini. Jadi kalau ada hasil penelitian mahasiswa tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y, itu bukan salah. Meskipun variabel X-nya nggak bermasalah, variabelnya nggak bermasalah. Kenapa? Karena berarti ada variabel ada variabel X lain yang mempengaruhi. Kalau ada prestasi belajar anak nih bagus, itu bukan cuma karena faktor motivasi kan. Ada faktor media pembelajaran, ada faktor metode guru, ada faktor kompetensi kepribadian guru, ada faktor fasilitas dan sarana prasarana sekolah. Ada banyak variabel. Jadi variabel Y itu nggak dipengaruhi oleh hanya satu variabel ya. Terus kalau nggak ada pengaruh berarti ini nggak masuk akal. Masuk akal kok. Kan masih ada orang yang tetap makan sayur, walaupun makan sayurnya itu nggak ngaruh ke kesehatan mereka. Karena ternyata kesehatan mereka itu dipengaruhi oleh faktor lain. Ada kan? Jadi kenapa nggak masuk akal? Maksud aku, kok bisa sampai sedangkal dan sesempit itu ya logikanya gitu. Jadi kalau seandainya kita mengatakan harusnya ini ada pengaruh, kok bisa nggak ada pengaruh? Bapak dan Ibu sekalian, terpenuhinya indikator dan ada pengaruh atau tidak, itu dua hal yang berbeda. Terpenuhi indikator pada variabel dan ada pengaruh atau enggak variabel X terhadap Y, itu dua hal yang berbeda. Ada juga loh ya, variabel X-nya variabel X-nya tidak bagus dari segi skor angket misalnya. Tapi ternyata ada pengaruh. Ada loh penelitian seperti itu, ada. Jadi kita harus bisa berbicara dalam konteks gitu. Konteks keterpenuhan indikator pada variabel dengan konteks ada pengaruh apa enggak, itu dua hal yang berbeda Bapak dan Ibu sekalian. Sama seperti makan sayur, tidak begadang dan tidak merokok tadi. Oleh karena itu, ini jawaban kedua buat kalian yang kalau seandainya dikomplain oleh dosen penguji dan dosen pembimbing, harusnya ada pengaruh. Ya, harusnya ada pengaruh gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini sih seharusnya bisa kita kuasain gitu. Kita harus bisa bedakan mana penelitian kuantitatif yang peneliti nggak boleh ngasih perlakuan ke responden, dan mana penelitian yang kuantitatif tapi peneliti boleh ngasih boleh ngasih perlakuan. Maksudnya gimana nih? Soalnya ada mahasiswa yang disuruh oleh dosennya harus ada pengaruh. Berarti kan si responden penelitian atau sampelnya kan kita arahkan untuk mengisi angket dengan skor yang bagus dong. Ada perlakuan dari kita kan untuk memaksa responden itu mengisi angket sesuai dengan kemauan kita atau kepentingan kita. Atau kalau seandainya udah disuruh tapi ternyata hasil analisisnya menunjukkan nggak ada pengaruh, ya kita ngotak-ngatik data. Pemalsuan dong namanya, pembohongan namanya. Ya masa akademisi mengajarkan mahasiswanya untuk seperti itu, atau mengarahkan mahasiswanya secara terus terang seperti itu? Itu aneh kan? Jadi
ini sih harusnya jadi pemahaman kita bersama soal konsep bagaimana sih cara kerja penelitian kuantitatif itu, terutama dalam hal ini kuantitatif asosiatif kausal. Aku mohon maaf, itu memang nggak ada tendensi sama sekali untuk untuk memojokkan atau menjudukkan, tapi ini edukasi ya. Dan yang terakhir, kalau dosen yang mengatakan nggak ada pengaruh, misalnya nggak ada pengaruh karena hasil analisisnya itu sebuah kesalahan. Sekarang gini deh, ini jawaban penutupnya. Mahasiswa itu menggunakan aplikasi SPSS untuk pengolahan datanya. Artinya mereka menggunakan AI, kecerdasan komputer, untuk mengolah data skripsi supaya menghindari human error. Nah sekarang, kalau SPSS sebagai aplikasi yang dapat melakukan penghitungan statistik atau uji statistik disalahin, aku bingung tuh. Bagaimana seorang akademisi bisa menyalahkan aplikasi yang errornya, yang hanya bisa error kalau seandainya kita salah input data. Jadi kesalahan tetap di manusia. Jadi yang harusnya masuk angka 4, kita ketik angka 9 misalnya. Jadi kesalahan itu di kita, bukan di sistemnya. Kayak Excel deh. Pasti pernah kan ujian ICT yang rumus Excel kok nggak masuk nih. Itu bukan rumusnya yang salah. Itu bukan komputernya yang salah, kitanya yang salah. Human error. Kalau aplikasi, mesin, error itu karena manusianya yang salah pakai barangnya biasanya. Jadi kalau ada dosen yang kemudian tiba-tiba menyalahkan hasil output di SPSS, sedangkan kita menggunakan SPSS untuk menghindari human error, errornya itu dari manusia juga, ya kan? Aku bingung kok bisa disalahkan, dan bagaimana sih mereka bisa menyalahkan itu? Aku bingung tuh. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa menjadikan ini sebagai referensi untuk menjawab. Tadi udah aku sebutkan juga buku-bukunya, ada buku yang paling gampang itu buku Profesor Dr. Sugiono ya, yang metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D itu, terbitan Alfabeta. Itu buku yang menurut aku sangat mudah dipahami, dan itu jelas semua di sana mengenai hal-hal yang aku sebutkan tadi. Jadi semoga ini bermanfaat. Semoga tidak ada lagi kita dengarkan setelah ini kasus-kasus dosen-dosen yang menyalahkan hasil penelitian mahasiswanya, apalagi sampai mengarahkan mahasiswanya atau memerintahkan mahasiswanya untuk mengubah hasil penelitian sesuai dengan keinginan mereka. Harus ada pengaruh untuk penelitian kuantitatif asosiatif kausal. Karena salah atau benarnya suatu penelitian di kuantitatif itu ditentukan dari metodologinya. Kesalahan pada metodologinya, bukan pada kesalahan di hasil. Hasil itu mau ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, itu nggak ada hubungannya dengan penelitian itu benar apa nggak benernya. Karena benar atau nggak benar satu penelitian itu dilihat dari metodologinya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.